Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengatakan, kebijakan perubahan syarat perjalanan dari tes PCR menjadi antigen pada moda transportasi, khususnya udara, tidak mempengaruhi secara signifikan kenaikan kasus, terlebih kemungkinan memicu gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengatakan, kebijakan pemerintah terkait berubahnya syarat perjalanan untuk bepergian menggunakan pesawat di kawasan Jawa Bali yang hanya menggunakan antigen merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam upaya menurunkan kasus COVID-19. Dalam upaya menurunkan kasus, seperti diungkapkannya baru-baru ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengendalian perjalanan udara, tetapi juga semua moda transportasi yang harus memiliki syarat yang sama untuk melakukan tes COVID-19. Untuk itu, aturan satu pintu harus diberlakukan. Apabila transportasi udara memberlakukan tes antigen cukup menjadi syarat perjalanan, maka hal tersebut juga harus diberlakukan pada semua jenis moda transportasi termasuk laut dan darat. Selain itu, menurut Triunis, masalah utama dalam tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan adalah masa berlaku tes baik real-time PCR ataupun antigen yang memiliki rentang waktu berbeda. Adapun untuk real-time PCR surat keterangan diperbolehkan sebagai syarat dengan maksimal 3 kali 24 jam. Sementara untuk antigen, masa berlaku surat keterangan berlaku selama 1 kali 24 jam sebelum perjalanan. Kebijakan ini dianggap tidak memiliki tolak ukur, sehingga ia mengatakan seharusnya masa berlaku tes memiliki rentang waktu sama, yakni hanya 1 hari sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi kebijaksanaan pemerintah itu pertama tidak konsisten, harusnya tes PCR ataupun tes antigen itu masa berlakunya sama 1 hari sebelum berangkat begitu. Bukan karena di PCR itu 3 hari sebelum berangkat. Itu salah betul yang membuat kebijakan. Lebih lanjut, Tri juga mengatakan perubahan kebijakan syarat perjalanan dari real-time PCR menjadi antigen tidak mempengaruhi secara signifikan kenaikan kasus, terlebih kemungkinan memicu gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Sebab, tingkat kesalahan akurasi tes dari antigen juga cukup rendah, yakni hanya sebesar 5%. Apalagi jika pemerintah menerapkan kebijakan wajib menggunakan 2 masker sebagai salah satu syarat dalam melakukan perjalanan. Selain itu, penerapan dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat juga dapat mengurangi resiko tinggi penularan yang terjadi akibat melakukan perjalanan. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono menilai metode pemeriksaan screening virus corona dengan tes real-time PCR merupakan metode screening paling akurat untuk seluruh moda transportasi. Untuk itu, Triunis meminta pemerintah memberi subsidi tes real-time PCR yang tarifnya mendekati tarif tes cepat antigen. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono menilai, metode pemeriksaan screening virus COVID-19 melalui real-time PCR merupakan metode screening paling akurat untuk seluruh moda transportasi. Hal tersebut merespons kebijakan pemerintah yang kini telah memberikan lampu hijau bagi seluruh calon penumpang moda transportasi apapun untuk memilih syarat pemeriksaan baik itu melalui pemeriksaan real-time PCR maupun tes cepat antigen. Untuk itu, Triunis Miko meminta pemerintah memberi subsidi tes PCR yang tarifnya mendekati tarif tes cepat antigen. Usulan itu menurutnya sudah cukup adil bagi seluruh rakyat dan bukti bahwa negara hadir dalam memberikan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan. Kalau kita mau pakai tes PCR, itu lebih baik. Tapi harusnya biayanya ditanggung oleh pemerintah atau disubsidi. Bukan berarti tidak bisa. Nah, kemudian kalau tidak disubsidi, jangan diwajibkanlah penumpangnya pakai PCR, begitu. Adapun untuk saat ini, tarif tes real-time PCR di Indonesia masih relatif mahal bagi sejumlah kalangan. Tercatat per 27 Oktober, Kementerian Kesehatan menetapkan tarif tertinggi tes real-time PCR pada harga Rp275.000 untuk daerah di Jawa Bali dan Rp300.000 untuk daerah luar Jawa Bali.
Meskipun saat ini keputusan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tes cepat antigen juga sudah cukup dianggap aman, meski memiliki kekurangan tingkat akurasi tes baik positif maupun negatif sebesar 5%. Untuk itu, Tri Yunis mengatakan pemerintah harus tegas terhadap kebijakan tes untuk semua moda transportasi.